Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Amelia, dan di video kali ini saya akan membahas salah satu teori yang bernama disonansi kognitif. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi. Sesuai sama yang tadi aku bilang di awal, di sini kita akan ngebahas teori yang bernama disonansi kognitif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, teori disonansi kognitif itu adalah istilah yang merujuk pada kondisi mental yang merasa tidak nyaman ketika menghadapi dua keyakinan atau dua nilai yang berbeda. Nah, kondisi ini tuh bisa terjadi ketika seorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dianut. Nah, teori disonansi kognitif ini dicetuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Next, kita akan ngebahas tentang sejarah dari teori disonansi kognitif. Nah, teman-teman semua, jadi disonansi ini merupakan kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologi seseorang ketika memiliki dua atau lebih kognisi. Kognisi itu merupakan sejumlah informasi. Tapi informasi di sini itu tidak konsisten atau tidak sesuai satu sama lain. Nah, teman-teman, teori disonansi kognitif ini ternyata adalah salah satu teori yang sangat berpengaruh bagi sejarah psikologi sosial, dan teori disonansi kognitif ini lahir di tengah masa kejayaan sebuah teori. Nama teorinya itu teori penguatan atau reinforcement teori pada 1950-an. Nah, teori penguatan atau reinforcement teori adalah teori yang dirumuskan oleh para ahli psikologi yang menjelaskan fenomena psikologi melalui pendekatan behaviorisme atau teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, lahirnya teori disonansi kognitif yang dirumuskan oleh Festinger ini melahirkan era baru yang lebih terbuka bagi para peneliti psikologi sosial yang berorientasi pada sisi kognitif atau aliran kognitif. Beberapa peneliti dipisahkan dari penjelasan penghargaan penguatan dan beralih ke penjelasan yang berorientasi pada kognitif akibat lahirnya teori disonansi kognitif ini. Teori ini juga telah menginspirasi beberapa peneliti untuk menerapkan teori disonansi kognitif ke dalam berbagai tema seperti sikap terhadap merokok dan juga sikap-sikap lainnya. Selain itu, teori ini juga menginspirasi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah ilmu komunikasi. Next, sesuai dengan yang udah tampil di layar, kita akan ngebahas tentang asumsi dasar teori. Teman-teman tahu gak sih asumsi dasar teori disonansi kognitif yang pertama ini adalah diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan manusia yang sensitif atau peka terhadap inkonsistensi atau tidak selaras atau berubah-ubah antara tindakan dan kepercayaan. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya inkonsistensi ini dapat menyebabkan disonansi dan dapat memotivasi individu untuk mengatasi disonansi yang ada. Atau bisa dikatakan perasaan tidak suka yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang mengurangi disonansi. Nah, asumsi yang terakhir di mana untuk mengatasi disonansi ini dapat dilakukan salah satu di antara tiga hal ini. Yang pertama adalah perubahan kepercayaan, yang kedua perubahan tindakan, dan yang ketiga perubahan persepsi tindakan. Next nih, kita masih bahas tentang asumsi, tapi asumsi ini beda. Ini adalah asumsi metateoritis teori. Di sini saya menyimpulkan asumsi metateoritis dari disonansi kognitif menjadi dua. Yang pertama ditujukan untuk memahami hubungan tingkah laku atau behavior dan kognitif atau proses berpikir atau proses memahami secara umum. Jadi gak hanya berupa sebuah teori dari tingkah laku sosial saja. Asumsi metateoritis yang kedua adalah teori ini memiliki pengaruh dalam penelitian psikologi sosial dan telah menjadi suatu hal yang sangat besar dibanding teori konsistensi lainnya. Nah, teman-teman, teori disonansi kognitif ini teori yang penjelasannya paling luas diterima terhadap perubahan tindakan dan banyak perilaku sosial lainnya. Dan teori ini itu telah digeneralisir atau disimpulkan pada lebih dari 1.000 penelitian dan memiliki kemungkinan menjadi bagian yang terintegrasi atau menyatu dari teori psikologi sosial untuk bertahun-tahun. Next, di sini ada fokus kajian, teman-teman. Nah, fokus kajian dari teori disonansi kognitif ini adalah tentang gimana sih seseorang tuh
mendapatkan konsistensi atau kesesuaian antara sikap dan juga perilaku mereka. Nah, menurut Festinger, keyakinan yang berkonflik atau tidak sesuai ini dapat menghapus harmoni atau keserasian dalam diri seseorang, yang mana ini merupakan suatu kondisi yang sangat dihindari oleh semua orang. Nah, konflik inilah yang akan menimbulkan rasa nggak nyaman. Jadi ketika rasa nggak nyaman itu muncul, seseorang nih akan berusaha mengatasi disonansi itu atau mengatasi rasa tidak nyaman tersebut dengan berbagai cara. Oh, udah next. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kasus dari teori disonansi kognitif. Di sini saya mengangkat salah satu kejadian yang sempat viral pada 2019 lalu. Tepatnya adalah aksi perundungan yang dilakukan oleh siswi SMA terhadap seorang siswi SMP bernama Audrey di Pontianak. Di mana aksi ini sempat viral dengan beredarnya tagar Justice for Audrey di berbagai platform media sosial. Nah, kondisi dunia sosial yang kian riuh ini membuat pihak kepolisian dengan cepat dan dengan tanggap segera melakukan penyelidikan. Namun sayangnya ketika hasil penyelidikan dan hasil visum rumah sakit telah keluar, info yang beredar di media sosial sebelumnya tidaklah seburuk dengan hasil penyelidikan dan juga hasil visum. Nah, munculnya informasi terbaru dari pihak kepolisian dan rumah sakit ini ternyata menimbulkan berbagai respon dari warganet ataupun dari netizen. Di sini saya mengelompokkan netizen ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah netizen yang tetap mendukung Audrey dan menyalahkan pihak berwenang. Yang kedua adalah netizen yang malah balik menyerang Audrey karena Audrey dianggap melebih-lebihkan informasi. Yang ketiga adalah netizen yang bersifat netral, di mana ini mereka tidak memihak ya antara pihak berwajib atau pihak Audrey. Nah, respon dari warganet atau netizen yang berbeda-beda ini merupakan kondisi disonansi kognitif warganet terhadap informasi yang beredar dan bagaimana sikap atau respon mereka terhadap pemberitaan tersebut. Next, kita akan masuk ke analisis kasus. Di sini analisis kasus yang akan dikaitkan dengan teori yang kita bahas, teori disonansi kognitif. Jadi seperti yang udah dijelasin tadi, disonansi kognitif adalah kondisi mental seseorang yang tidak konsisten antara sikap orang tersebut dan informasi yang beredar di masyarakat. Teori yang dicetuskan oleh seorang psikolog sosial Amerika, Leon Festinger ini kerap terjadi ketika seseorang sudah memiliki sikap terhadap suatu isu. Namun, dengan beredarnya informasi-informasi di masyarakat ini membuat masyarakat terpengaruh keyakinannya. Nah, ketika kondisi disonansi kognitif ini terjadi, seseorang akan berusaha menggali informasi-informasi baru, di mana proses pencarian informasi itu ditujukan untuk menakar validitas antara sikap dan keyakinan. Kemudian akan ada 2 pilihan sikap yang akan terjadi setelah proses pencarian tersebut. Yang pertama adalah tetap pada sikap tersebut dan menyesuaikan keyakinan agar sejalan dengan sikapnya, atau yang kedua adalah mengganti sikap tersebut agar sejalan dengan keyakinannya. Nah, dalam kasus Justice for Audrey ini, banyak warganet yang tersulut emosi dari aksi perundungan tersebut. Nah, emosi dari warganet ini sebenarnya adalah salah satu respon warganet terhadap suatu isu. Nah, pada saat itu, sikap dan keyakinan mereka ini sedang sejalan karena terbentuk dari informasi yang diserap dari berita yang beredar di media sosial. Namun ketika munculnya informasi baru dari pihak berwenang dan rumah sakit, keyakinan warganet ini mulai terpengaruhi, di mana pada saat itulah terjadi proses disonansi kognitif di tengah warganet. Namun, warganet berusaha mengatasi kondisi disonansi kognitif tersebut dengan melakukan perubahan tingkah laku. Salah satunya adalah mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, setelah mencari informasi-informasi ini, kan ada informasi yang berbeda-beda nih, karena sumbernya juga beda-beda. Jadi, masyarakat ini atau warganet ini memiliki respon yang berbeda, sesuai sama yang udah dijelasin tadi. Dimana warganet atau netizen terbagi menjadi 3 kelompok
Nah, yang pertama ini adalah warganet yang yakin bahwa Audrey ini melebih-lebihkan isu dan membuat gaduh suasana. Dimana warganet ini mereka mengganti sikap mereka dengan balik menyerang Audrey. Yang kedua, ini ada warganet yang tetap percaya dengan informasi awal yang beredar di media sosial dan akan menyesuaikan dengan keyakinannya. Nah, yang ketiga ini ada warganet yang menganggap pihak berwenang dan media ini melakukan kesalahan dan belum bisa menentukan sikap keberpihakan atau akan memilih netral. Nah, kasus tadi bisa jadi pelajaran bagi warganet mengenai validasi informasi sebelum bertindak. Di tengah era tsunami informasi saat ini, perputaran arus informasi terlalu cepat, sehingga membuat masyarakat bingung untuk percaya terhadap informasi yang mana. Jika kita tidak membiasakan diri melakukan validasi terhadap informasi-informasi yang beredar di media sosial, maka kita akan mudah tersulut emosi. Jadi, sikap yang kita keluarkan terhadap suatu isu itu berdasarkan emosi, bukan berdasarkan fakta. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teori disonansi kognitif, mulai tadi dari pencetus ya hingga ke analisis kasus. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.